Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa bashshir li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi wujudihim waj'alni rajian fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, maka sesungguhnya hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat apa tadi? Kalimat apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak, saya menghimbau, saya mengingatkan untuk seluruh jamaah, mari perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sanggup nggih? Purun nggih? Purun. Dilakoni nggih? Maca napa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoke sithik-sithik alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam hidup ini, terutama dalam nikmat iman dan nikmat Islam. Para jemaah sekalian, tanda-tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dalam hidupnya ditanamkan dalam diri seseorang karakter dalam beragama. Semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin. Tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Ditanamkan dalam diri kita. Ya, seseorang yang mendapatkan nikmat iman itu begitu dalam beragama ini. Ini beragamanya tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin, bukan malah sebaliknya. Jadi kalau kita ini beragama tapi tambah suwe kok tambah rajin, tidak semakin rajin, berarti kita tidak sedang mendapatkan nikmat Allah berupa keimanan. Ya iman itu aja, hingga kita tidak bisa merasakan betapa nikmatnya orang beriman, betapa nikmatnya menjadi orang Islam. Mari ya kita tingkatkan keimanan kita, keislaman kita, keyakinan kita, kerajinan kita di dalam beragama. Jangan tambah suwe tambah malas, ya, tambah suwe tambah tidak yakin. Insya Allah kalau kita yakin, semuanya akan semakin mudah. Para jamaah sekalian, menurut pendapat Imam Al-Ghazali bahwa perilaku kita ini dipengaruhi oleh 4 hal. Jadi kita ini menjadi orang baik, buruk, tergantung 4 hal dalam diri kita. Ada orang itu kan baik ya, ada orang baik ya, ada orang yang buruk, ya enggak? Ada enggak orang yang baik buruk? Ada. Nah itu faktornya 4 hal. Kalau 4 hal ini baik, orang itu akan menjadi orang baik.
Kalau 4 hal ini buruk, orang akan menjadi buruk perilakunya. Pertama adalah dipengaruhi faktor agama. Ya, faktor agama. Semakin baik agama seseorang, akan semakin baik perilakunya atau akhlaknya. Semakin taat orang beragama, akan semakin baik perilaku seseorang itu. Nah, puasa ini kan pelatih kita menjadi orang yang semakin taat beragama. Semakin taat tidak kira-kira puasa ini kita dalam beragama? Semakin sing rajin, ya sing semakin, ada yang tidak semakin juga ada yang semakin tidak rajin juga ada, ya. Kan kelihatan. Jadi puasa itu sama dengan menyaring orang, kelihatan siapa yang sungguh-sungguh dalam beragama. Oleh karena itu, dalam beragama ini kita terus harus menambah wawasan. Mengapa poso-poso diceramai, subuh diceramai, zuhur diceramai, isya diceramai, supaya wawasan kita, pengetahuan kita terhadap agama ini semakin baik. Harapannya semakin banyak diberi pengetahuan tentang agama ini, perilaku kita akan semakin baik karena semakin paham. Dan orang kalau semakin paham semakin sadar. Nah, oh iya ya, nah, gitu ya. Yang kedua, perilaku kita ini dipengaruhi oleh faktor ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, akan semakin baik perilakunya. Ya, orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, akan semakin baik perilakunya. Tapi kalau ada orang semakin tinggi ilmunya kok tidak semakin baik, nah berarti termasuk orang yang tidak memahami tentang ilmu. Sebab ilmu itu didefinisikan, yang menurut dalam filsafat ilmu itu, orang dikatakan berilmu itu begini cirinya: berpikir positif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu namanya orang yang berilmu. Jadi orang itu ilmunya luas kalau selalu berpikir yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Apa yang dipikirkan itu memberi manfaat bagi orang lain, tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, semakin tinggi ilmunya orang tadi itu, berarti hidupnya semakin apa? Semakin bermanfaat. Jadi kalau kita ini hidup itu semakin bermanfaat, insya Allah akan semakin baik dalam kita. Percaya apa tidak kira-kira? Nah, kalau orang semakin bermanfaat hidupnya, akan semakin baik perilakunya. Nah, yang ketiga adalah dipengaruhi faktor lingkungan. Ya, tergantung lingkungannya. Terutama nomor satu adalah lingkungan, itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga mempengaruhi perilaku orang sebanyak 60%. Jadi keluarga itu mempengaruhi perilaku orang sebanyak berapa persen tadi? 60. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan, itu 20%. Yang ketiga lingkungan pergaulan, 20%. Yang paling banyak di mana? Di keluarga. Maka ketika pandemi, anak tidak bisa sekolah, anak tidak bisa bergaul keluar dengan temannya, lingkungannya, semuanya 100% berada di mana? Di rumah. Maka tidak sedikit orang tua pada waktu itu banyak yang stres. Ya nggak bisa dia 60% saja tidak terpenuhi. Apalagi ini berapa tadi? 100%. Banyak orang tua yang stres. Bahkan ada yang kena stroke. Karena stroke dia sudah gini, Pak. Stroke ini stroke.
belum 2 truk, baru setruk. Kalau 2 truk, 3 truk, gimana? Banyak wali murid itu yang kena setruk gara-gara itu. Nah, jadi lingkungan ini penting. Oleh karena itu, keluarga harus dijaga. Maka Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti banyak orang yang masuk neraka gara-gara keluarga. Karena 60% tadi tidak banyak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Makanya kalau ada anak yang maaf ya, ada anak yang bermasalah di sekolah, itu mestinya jangan disalahkan anaknya. Dilihat keluarganya seperti apa, bapak ibunya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nah, yang berapa sekarang? 4. Perilaku orang dipengaruhi faktor kebiasaan. Kebiasaan penting. Jadi kebiasaan orang yang paling dominan adalah kebiasaan pada waktu remaja. Dan masing-masing orang dewasa membawa kebiasaannya mulai dari remaja. Maka harus hati-hati pada waktu remaja. Kalau orang itu pada waktu remajanya maaf, sering tidak jujur, sampai dewasa tidak jujur. Ya. Kalau mulai dari remajanya itu orang ini sudah maaf ya, sering marah, sampai dewasa nanti senengannya marah. Kalau Dawi ini mesti ngamuk. Karena apa? Terbawa oleh kebiasaan. Ada kata-kata kan bijak itu, kita bisa karena biasa. Bahkan dalam satu teori dikatakan kebiasaan orang mempengaruhi takdir hidupnya. Kebiasaan kita ini Pak mempengaruhi takdir hidup. Ada teori namanya teori afirmasi, mengatakan begini: pikiran jadi ucapan, ucapan jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Tahu karakter Bapak Ibu? Karakter itu sebuah nggak dipangan, dibilang luar gendang, oh karakter. Saya ulangi lagi ya, pikiran menjadi apa tadi? Loh lali, ini kakek sawah kan bukoy. Pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan atau perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi takdir dalam hidup manusia. Sejalan dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Dari mana? Dari 4 hal tadi itu. Mulai dari apa tadi? 1 apa tadi? Agama. 2 apa tadi? Ilmunya. 3 lingkungannya. 4 kebiasaannya. Nah, mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa memperbaiki 4 hal tadi itu. Apa tadi nomor 1? Balik mana? Agama, ilmu pengetahuan, lingkungan, kebiasaan. Mudah-mudahan sehingga nanti setelah puasa ini kita akan menjadi orang-orang yang baik atau yang disebut dengan orang-orang yang muttaqi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrullah Fatul Qarib Basyirul Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.